Real Madrid harus tumbang di tangan Barca. Presiden La Liga masih marah tentang masalah finansial yang terkait Manchester City di Premier League. Barcelona dilarang beli pemain pada musim panas ini. Lionel Messi diserang penjahat bersenjata. Real Madrid harus menerima kenyataan pahit saat takluk di tangan Barcelona pada leg pertama semifinal Copa del Rey. Madrid tumbang dengan skor 1-0 atas Barcelona di Santiago Bernabeu Jumat malam tadi. Babak pertama sebenarnya jadi milik Madrid, tetapi Barcelona yang unggul lebih dulu. Eder Militao melakukan gol bunuh diri di menit ke-26 ketika salah mengantisipasi bola muntahan hasil tepisan kiper Courtois. Babak kedua berjalan lebih ketat. Barcelona memilih bertahan untuk menjaga keunggulan, sedangkan Madrid tak punya solusi untuk menyerang. Hingga laga berakhir tak ada gol lagi yang tercipta. Barcelona mengambil keuntungan dengan unggul agregat di laga tandang. Leg kedua akan berlangsung di Camp Nou pada tanggal 6 bulan 4 2023. Joan Laporta menjadi sasaran supporter Real Madrid yang berkumpul sebelum laga kontra Barcelona. Sebelum pertandingan klasik tersebut terjadi demo yang dilakukan supporter Real Madrid. Intinya adalah mengecam kasus suap wasit. Belakangan timbul dugaan bahwa Barcelona melakukan suap kepada wasit. Joan Laporta, presiden Barcelona, menjadi sasaran supporter Los Blancos. Spanduk bertulis Negreques hingga Laporta Pay Me. Seliweran dalam demo tersebut diusul tulisan korupsi dalam federasi. Terdapat juga uang dengan nominal 500 euro, namun terdapat wajah dari Laporta pada desainnya. Tentu dengan maksud sindiran kepada Barcelona dan dugaan skandal terhadap Laporta. Tuduhan bahwa Barcelona menyuap wasit menyeruak karena investigasi yang dilakukan oleh kantor kejaksaan terkait kiriman uang sejumlah 1,4 juta euro dari Barcelona kepada Presiden Komite Teknis Wasit Jose Maria Enriquez Negreira pada tahun 2016 dan 2018. Jose Maria Enriquez lahir di Barcelona pada tahun 1945, adalah mantan wasit Spanyol yang bergabung dengan Asosiasi Katalan yang mengarahkan pertandingan sepak bola profesional selama lebih dari 10 tahun, khususnya dari tahun 1975 hingga 1992. Ia menjadi wasit yang sangat populer di La Liga. Dia mewasiti pertandingan pertamanya pada usia 34. Memulai debutnya sangat terlambat sementara dia pensiun ketika dia berusia 46 tahun. Setelah pensiun dari profesi aktifnya, Negreira kembali menjabat sebagai wakil presiden komite teknis pada tahun 1994. Posisi yang dipegangnya hingga akhir tahun 2017-2018. Presiden La Liga kembali berulah. Belum ada kelanjutan mengenai kasus pelanggaran finansial Manchester City sejauh ini. Javier Tebas bersikeras bahwa Liga Premier Inggris harus menghukum Manchester City dugaan pelanggaran keuangan. Jika City dinyatakan bersalah karena melanggar lebih dari 100 peraturan terkait penyediaan informasi keuangan yang akurat, mereka dapat menerima berbagai hukuman melalui dari denda atau pengurangan poin hingga degradasi dari Liga Premier. Tebas mengatakan bahwa The Citizen sebagai juara Liga Inggris musim lalu memang pantas untuk mendapatkan sanksi atas tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Sang presiden kompetisi kasta tertinggi Spanyol menyarankan agar Liga Premier segera mengambil keputusan soal kasus Man City karena bisa berdampak pada reputasi mereka. Ini tentang reputasi dan martabat Liga Premier. Reputasi global Anda mempengaruhi kemampuan Anda untuk menarik sponsor dan menjual hak siar televisi. Tebas pertama kali berbicara tentang inflasi pendapatan City dan PSG dari sponsor pada 2017 dan disambut dengan reaksi marah dari CEO Man City Ferran Soriano dan pemimpin Liga Premier waktu itu Richard Scudamore. Sekarang Tebas makin meluapkan kekesalannya karena Liga Premier bergerak lambat dalam menentukan sikap pada City, mengatakan kepada awak media, "Sudah terlalu lambat, kami tahu ada dugaan pelanggaran 100 pasal, jadi keputusan apapun harus diterapkan sesuai dengan aturan Liga Premier. Salah satu hal terburuk tentang kontrol keuangan adalah jika Anda tidak mengikuti atau mematuhinya."
Krisis finansial Barcelona tak ada habisnya. Presiden La Liga Javier Tebas menegaskan bahwa Barcelona tidak akan dapat mendatangkan pemain pada musim panas mendatang setelah gagal mengatasi masalah keuangan mereka. Barcelona gagal memenuhi peraturan keuangan La Liga. Menurut Tebas, meski menggunakan serangkaian tuas ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek, kesepakatan kontroversial Barcelona musim panas lalu seperti menjual hak siar TV masa depan menyumbang 5% dari omset tahunan mereka, angka yang dianggap La Liga tidak wajar dan menyalahi regulasi kompetisi. Berbicara di sebuah konferensi di London, Tebas menegaskan bahwa Barcelona tidak akan diizinkan untuk melakukan pembelian pemain dalam bentuk apapun pada musim panas ini. Kami tidak membiarkan Barcelona merekrut pemain musim dingin ini. Dan musim panas mendatang mereka tidak akan bisa merekrut pemain dengan kebijakan tuas ekonomi yang heboh. Mereka telah mengeruk 5% dari omset masa depan. Tapi di klub lain itu bisa menjadi masalah. Kami telah bertindak dan mengatur diri sendiri dengan cepat. Tidak ada yang bisa membuat tuas yang mewakili 5% dari omset. Tebas juga mengatakan bahwa tidak adil membiarkan Barcelona memiliki pengecualian dalam kasus krisis finansial. Jika Barcelona yang merupakan klub yang sangat penting untuk La Liga, kami melihat ke arah lain dalam masalah ekonomi ini. Kami akan merugikan diri sendiri, kompetisi itu sendiri. Bintang PSG Lionel Messi menerima pesan ancaman dari kelompok bersenjata yang menyerang sebuah supermarket di kampung halamannya, Rosario. Toko makanan Unico yang terletak di distrik La Vela dimiliki oleh keluarga istri Messi, Antonella Roccuzzo, yang juga penduduk asli kota Argentina itu. Polisi dipanggil ke tempat kejadian setelah adanya laporan mengenai 14 tembakan yang diarahkan ke jendela toko dan pintu depan. 2 orang dengan sepeda motor terlihat melarikan diri dari tempat kejadian setelah meninggalkan pesan bernada ancaman untuk penyerang PSG tersebut. Messi, kami akan menunggumu. Javkin adalah pengedar narkoba. Ia tidak akan menjagamu. Pesan tersebut merujuk pada wali kota Rosario, Pablo Javkin, yang setelah insiden itu berbicara tentang tingkat kekerasan dan perlunya lebih banyak polisi di kota guna menurunkan angka kejahatan yang makin meningkat belakangan ini. Untung tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan itu, namun kerusakan yang signifikan diperkirakan terjadi pada toko tersebut. Barcelona mengumumkan telah resmi mengontrak João Mendes de Assis Moreira. Putra Ronaldinho itu akan bergabung dengan skuad U19 lebih dulu. João Mendes diketahui telah menjalani trial di Barcelona sejak Januari. Usai melihat perkembangan pemuda 18 tahun tersebut, Blaugrana akhirnya memberi kontrak permanen yang ditandatangani pada Kamis kemarin. Menurut laporan ESPN, João Mendes dikontrak hingga musim panas 2024 sampai batas usianya melewati kelompok U19. Setelah itu barulah Barcelona memutuskan apakah akan melanjutkan kerjasama atau tidak. Sebelumnya João Mendes bermain untuk Cruzeiro sejak usia 14 tahun, namun sudah putus kontrak sejak akhir tahun lalu. Ia berposisi sebagai penyerang dengan kekuatan utama berada di kaki kiri. Kepindahan João Mendes diyakini akan membuat Ronaldinho semakin sering mengunjungi Barcelona. Ia sendiri tak asing dengan kota tersebut karena pernah bermain di sana selama 5 musim pada 2003 sampai 2008.